Bab 1165, menganugerahkan kematian. Setelah kejadian ini, dia memahami bahwa Akademi Guanxuan tidak bisa hanya mengandalkan kebaikan untuk mengatur alam semesta, tetapi juga perlu menggunakan aturan yang berat. Tidak ada cara untuk menyembuhkan beberapa orang gila tanpa hukuman berat. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Apa rencanamu selanjutnya?" Sander Ye melihat sekeliling dan kemudian berkata, "Benua terbengkalai ini tidak lagi cocok untuk bertahan hidup. Kita harus membiarkan Akademi dan Paviliun Xianbao membantu mereka pindah." Pagoda kecil berkata, "Kalau kamu tidak mengembalikan identitas kamu, aku khawatir ini akan sedikit sulit." Sander Ye berkata, "Cobalah." Saat dia berbicara, dia melihat ke atas ke langit. Detik berikutnya, dia mengambil langkah maju. Kultivasi dipulihkan. Sander Ye mengambil satu langkah ke depan, dan ketika kakinya mendarat, dia sudah sampai di surga. Dibandingkan dengan benua terbengkalai, alam surga memang merupakan surga di bumi. Biarpun energi spiritual di sini tidak terlalu kuat, tetapi jauh lebih baik dari benua terbengkalai. Sander Ye sedikit mengubah penampilannya, kini dia hanya 70% mirip dengan aslinya. Dia datang ke Akademi Guanxuan. Saat ini, Akademi Guanxuan sudah menetap di surga. Jadi, Akademi Guanxuan membuka cabang di sini. Biarpun baru dibuka dan hanya cabang kecil, Akademi Guanxuan sudah menjadi kekuatan super nomor 1 di sini. Para jenius dan monster dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh surga sudah masuk Akademi Guanxuan. Dengan dibukanya cabang tersebut, berarti surga ini sepenuhnya milik alam semesta Guanxuan. Setelah Sander Ye datang ke Akademi Guanxuan, dia langsung menuju ke aula utama. Di aula utama, seorang pria paruh baya sedang membaca buku-buku kuno. Dia mengenakan jubah bersih dan memancarkan suasana elegan. Orang ini adalah kepala Akademi Ren Zhou dari Akademi Guanxuan di surga. Kemunculan Sander Ye yang tiba-tiba membuat Ren Zhou terkejut, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memandang Sander Ye, "Siapa yang mulia?" Sander Ye berkata, "Kepala Akademi Zhou, nama aku Pagoda Yang." Pagoda kecil. Ren Zhou memandang Sander Ye, "Apakah ada masalah?" Sander Ye mengangguk sedikit, "Aku datang ke sini untuk mengobrol dengan Kepala Akademi Zhou. Aku ingin tahu apakah Kepala Akademi Zhou mengetahui tentang benua terbengkalai." Ren Zhou berkata dengan tenang, "Apakah kamu datang untuk benua terbengkalai?" Sander Ye mengangguk, "Kepala Akademi Zhou, aku juga pernah ke alam semesta Guanxuan dan membaca hukum Guanxuan. Setahu aku, hukum Guanxuan dengan jelas mengatur bahwa semua planet yang ada makhluk hidup tidak boleh dimusnahkan sesuka hati, tapi sekarang ada ratusan mesin tambang dengan sembrono menghancurkan benua terbengkalai ini, dan ada banyak sekali makhluk di dalamnya. Apakah Kepala Akademi Zhou mengetahui hal ini?" Ren Zhou tersenyum dan berkata, "Ternyata kamu datang demi hal ini." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan buku itu dan berkata, "Tuan Muda Chen, apakah kamu mau datang dan berbicara sendiri dengan Tuan Muda ini?" Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda tiba-tiba masuk dari jauh. Orang yang datang tidak lain adalah Yito Chen. Setelah Yito Chen masuk, dia melirik ke arah Sander Ye, lalu berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, apakah kamu dari alam semesta Guanxuan?" Sander Ye mengangguk. Yito Chen menatap Sander Ye, "Aku ingin tahu kamu berasal dan keluarga mana." Sander Ye berkata, "Keluarga Yang." Yito Chen sedikit mengernyit. Di antara keluarga kelas 1 di alam semesta Guanxuan, tidak ada seorang pun yang bernama keluarga Yang. Yito Chen melirik ke arah Sander Ye. Dia sedikit tidak yakin tentang asal-usul Sander Ye, jadi dia tersenyum dan berkata, "Planet benua terbengkalai sudah terkuras energi spiritualnya dan tidak cocok untuk bertahan hidup lagi. Tidak ada salahnya kami menambang sekarang." Sander Ye memandang Yito Chen, "Masih banyak makhluk hidup di dalamnya."
Menurut hukum Guan Xuan, planet yang ada makhluk hidup tidak boleh dihancurkan. Senyuman Yi Tochen berangsur-angsur menghilang. Yang mulia, apakah kamu datang untuk menimbulkan masalah? Sander Ye mengabaikan Yi Tochen dan memandang Rens Zhou, kepala Akademi Zhou. Kamu seharusnya tahu tentang ini, kan? Rens Zhou mengangguk, aku tahu. Sander Ye sedikit menyipitkan matanya. Rens Zhou tersenyum dan berkata, Tuan Yang, tahukah kamu berapa banyak makhluk hidup yang ada di benua terbengkalai? Kami sudah menghitung dan setidaknya ada ratusan juta makhluk hidup. Kalau kami mengikuti proses normal, kami harus menemukan rumah baru untuk ratusan juta makhluk hidup ini. Dan tahukah kamu berapa biaya untuk biaya relokasi mereka? Bahkan kalau dihitung berdasarkan 10 kristal spiritual per orang, biayanya miliaran. Sander Ye berkata, Paviliun Xianbao dan Akademi seharusnya mampu bayar, bukan? Rens Zhou dan Yi Tochen tiba-tiba saling berpandangan dan tersenyum. Sander Ye melirik keduanya, lalu berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Paviliun Xianbao dan Akademi Guan Xuan. Kalianlah yang ingin memonopoli sumber daya mineral di benua terbengkalai. Jadi, kalian tidak melapor ke Paviliun Xianbao dan Akademi Guan Xuan sama sekali. Rens Zhou tersenyum dan berkata, ya. Wajah Sander Ye muram. Dua orang di depan mereka hanya bisa dianggap sebagai peran kecil di alam semesta Guan Xuan. Tetapi, dua peran kecil tersebut berani menghancurkan ratusan juta makhluk hidup di sebuah planet sesuka hati. Menakutkan kalau memikirkannya. Pada saat ini, Yi Tochen tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Setelah melihatnya sejenak, dia melihat ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, aku pikir kamu berasal dari keluarga besar di alam semesta Guan Xuan dan ingin datang untuk mendapatkan keuntungan. Aku baru meminta keluarga aku untuk menyelidikinya. Tidak ada seorang pun yang bernama keluarga yang di antara keluarga bangsawan tingkat 5 di alam semesta Guan Xuan hingga keluarga bangsawan tingkat pertama. Sander Ye melirik ke arah Yi Tochen, sumber daya mineral di planet itu dihitung dalam bentuk kristal spiritual, setidaknya berjumlah puluhan miliar. Kalau kamu membayar mereka biaya relokasi, kamu tetap mendapat untung, bukan? Yi Tochen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu konyol sampai terlihat imut, haha. Sander Ye memandang Yi Tochen dan tidak berkata apa-apa. Yi Tochen tersenyum dan berkata, kamu benar. Sekalipun aku memberi mereka biaya relokasi, aku masih dapat menghasilkan uang. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa aku harus memberi mereka biaya relokasi? Mereka hanyalah orang biasa tanpa kultivasi apapun, tahukah kamu apa itu orang biasa? Biar ku beritahu, nyawa orang biasa tidak seberharga anjingkul tanda merek dagang. Nyawa manusia biasa tidak seberharga nyawa anjing. Mata Sander Ye muram dan dia mengepalkan tangannya. Pada saat ini, pagoda kecil tiba-tiba menghela nafas dengan suara pelan. Belum lagi di dunia seniman bela diri ini, bahkan di tempat seperti Bima Sakti, banyak orang yang menjalani kehidupan yang lebih buruk. Omong-omong, hal itu tidak diungkapkan. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia menatap Yi Tochen, apakah kamu tidak takut dengan sanksi hukum Guan Xuan? Yi Tochen tersenyum dan berkata, kekayaan diperoleh melalui risiko. Ada baiknya mengambil risiko. Sander Ye menoleh ke arah Rens Zhou, kepala Akademi Zhou, bagaimana denganmu? Rens Zhou tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku ingin teguh pada awalnya, tetapi tidak mungkin. Tuan Chen memberi terlalu banyak. Terlebih lagi, kalau aku tidak menerimanya, bagaimana orang-orang di atas aku bisa menerimanya? Sander Ye mengangguk sedikit, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Rens Zhou tiba-tiba tertawa dan berkata, kamu berencana pergi begitu saja? Sander Ye menoleh untuk melihat Rens Zhou, ada apa? Rens Zhou tersenyum dan berkata, apakah kamu akan melaporkan kami? Sander Ye mengangguk,
aku ingin mengajukan petisi kepada alam semesta Guan Xuan. Renzhou tertawa dan berkata, petisi. Sander Ye berkata dengan tenang, tidak boleh. Renzhou menggelengkan kepalanya, mereka yang melanggar hukum tidak dapat mengajukan petisi. Sander Ye sedikit mengernyit, apakah aku melanggar hukum? Renzhou menatap Sander Ye, kamu sudah melanggar pasal 932 hukum Guan Xuan, yaitu kejahatan menimbulkan pertengkaran dan menimbulkan masalah. Aku sekarang berhak menangkap kamu. Pagoda kecil. Sander Ye menatap Renzhou, begini caramu bermain. Renzhou berkata sambil tersenyum, ya, setelah kamu dipenjara selama 30 tahun, kamu boleh mengajukan petisi lagi. Sander Ye tiba-tiba mengulurkan tangannya, Renzhou sedikit menyipitkan matanya, dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan menimpa dirinya. Puff! Renzhou menekuk kakinya dan langsung berlutut. Sander Ye menatap Renzhou yang ketakutan, aku bahas hukum dan kamu bermain-main denganku sebagai gangster. Karena kamu bermain sebagai gangster, izinkan aku memberitahumu sekarang, atas nama hukum Guan Xuan, aku akan memberimu kematian. Saat dia berbicara, dia menjabat tangannya dengan keras. Bang! Renzhou itu benar-benar meledak dan berubah menjadi kabut darah. Di sampingnya, saat Yi Tochen melihat Renzhou berlutut, senyuman di wajahnya sudah benar-benar hilang. Dia memandang Sander Ye dengan tidak percaya, ekspresinya sangat serius. Sander Ye menoleh untuk melihat Yi Tochen. Mata Yi Tochen sedikit menyipit, dan sebuah token tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah token leluhurnya. Pada saat ini, Sander Ye sepertinya merasakan sesuatu. Alisnya tiba-tiba mengerut, dia berbalik dan menghilang. Begitu Sander Ye menghilang, Yi Tochen menghela nafas lega. Pada saat ini, sekelompok besar penjaga Akademi Guan Xuan bergegas masuk. Ketika mereka melihat tumpukan kabut darah di tanah, semua penjaga Akademi Guan Xuan membeku di tempatnya. Yi Tochen berkata dengan wajah cemberut, dia benar-benar berani membunuh kepala Akademi Guan Xuan. Bunuh kepala Akademi. Ini jelas sangat buruk. Biarpun Renzhou hanyalah seorang kepala Akademi di daerah terpencil, dia juga mewakili Akademi Guan Xuan, secara terang-terangan membunuh. Akademi Guan Xuan sama dengan menyatakan perang terhadap Akademi Guan Xuan. Alhasil, daftar buronan Akademi Guan Xuan muncul tambahan nama, Pagoda Yang dan juga menyertakan potret Sander Ye. Dicari di seluruh alam semesta. Apalagi ini pertama kalinya ada yang membunuh kepala Akademi Guan Xuan. Jadi, Akademi Guan Xuan memberikan perhatian khusus terhadapnya. Tidak hanya diburu Akademi juga meminta Paviliun Xianbao memasukkan Sander Ye ke dalam daftar hitam, dan juga mengirimkan penjaga penegak hukum Akademi Guan Xuan ke dunia surga. Sander Ye kembali ke Akademi Kuil Dewa di benua terbengkalai, dan ketika kembali ke Akademi Kuil Dewa, dia langsung terpana. Seluruh Akademi Kuil Dewa, mayat di mana-mana, darah mengalir seperti sungai. Sander Ye sedikit bingung, apa yang terjadi? Sander Ye sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya sedikit berubah, dan dia langsung berlari ke kamar tempat Suto dan Bibi Jiang tinggal. Saat Suto melihat itu adalah Sander Ye, dia terkejut sesaat, lalu segera menarik Sander Ye ke dalam kamar, lalu berkata dengan suara gemetar, "Dik, dia bunuh sampai jadi gila di luar." Sander Ye sedikit mengernyit dan hendak berbicara. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan melihat. Tidak jauh dari gerbang, seorang gadis kecil sedang memegang belati dan menatap mereka. Itu Zala. Zala menatap Sander Ye, niat membunuh di matanya masih nyata seperti biasanya, dan saat ini, garis keturunan iblis gila di tubuh Sander Ye justru sedikit bergetar. Bersambung.